Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan NKI. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan beserta para keluarga, sahabat sampai kepada kita selaku umatnya hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti materi NKI kali ini. Mari sama-sama kita buka dengan membaca kalimat basmalah sebagai pembuka acara NKI kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada pembacaan tilawah dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh saudara Fazil dan saudari Gania. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang ketiga dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Fazil dan saudari Gania yang telah membacakan tilawah dan sari tilawah. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan ada sesi pemutaran nasyid. Diharapkan semua peserta dapat berdiri dan mengikuti nasyid agar menjadi lebih semangat. Bersama
Terima kasih kepada semua peserta dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, kita sudah sampai pada inti acara NKI pada hari ini, yaitu menyampaikan materi. Untuk teman-teman yang belum tahu, NKI kita akan dalam NKI kita akan menyampaikan materi yang berkaitan pada akidah, fikih, dan sirah. Dan pada tanggal 25 Februari, Royce SMAN 43 Jakarta akan mengadakan kegiatan NKI dengan judul How to be a Good Public Speaker yang akan dibimbing oleh Bang Farhan selaku pembicara. Oke, kalau gitu langsung aja. Mari kita panggilkan kepada Bang Farhan, tempat dan waktu dipersilakan. Keren juga ya pakai gini ya. Tadi MC siapa namanya? Amat nggak dapat itu ya, biodata dari Ilham ya? Oh, nggak apa-apa. Jadi saya lebih kasih untuk mengenalkan diri saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat masih bisa menghirup udara segar setelah hujan yang melanda selama beberapa hari terakhir ya. Yang mungkin membuat teman-teman semua malas gitu untuk bergerak, tapi sebenarnya suasana kayak gini tuh enak gitu. Kalau bahasa Inggris itu gloomy weather. Jadi cuaca yang gloomy, cocok banget buat galau-galauan overthinking malam-malam. Kalau buat yang cewek-cewek biasanya Tuhan nanti cocok banget suasananya. Tapi ya kalian ada di sini gitu, menandakan kalau kalian punya keinginan untuk belajar. Ya walaupun mungkin males gitu ya, males itu nggak bisa dihilangin. Karena saya pun juga sering males gitu, tapi karena keadaan jadi terpaksa. Oke.
tahu saya ya. Nggak apa-apa, karena emang jarak kita terpaut cukup jauh. Sebenarnya dengan Amar yang nggak kenali saya itu, saya punya kesempatan lebih untuk mengenalkan diri saya. Langsung dari sumbernya deh. Kelihatan nggak layarnya? Bisa ya, masih bisa. Nama saya Farhan Muhammad Ersal, biasa dipanggilnya Ersal ya, atau Farhan, karena Farhan itu kan sebenarnya banyak, jadi dipanggil Ersal. Tapi kalau panggil Farhan juga nggak apa-apa, cuma ya derita teman-teman lah nanti kalau misalkan panggil Farhan yang nyaut banyak gitu. Saya sebenarnya si Amar, Ilham udah cerita belum? Enggak, tentang Bang Farhan itu siapa gitu-gitu. Belum ya? Nggak apa-apa, kalau belum nggak apa-apa. Jadi saya itu sebenarnya sama kayak kalian dulu. Saya itu juga alumni 43. Ada yang bisa nebak nggak angkatan berapa? Bang Rahman deh, ada yang tahu nggak angkatan berapa Bang Rahman? Enggak, bukan, dikit lagi. Dikit lagi. Makin muda dong Bang. Bang Maman tuh angkatan 2013, sementara saya itu angkatan 2014. Nah, tepat 10 tahun lalu, saya seperti teman-teman yang ada di posisi kalian gitu. Duduk NKI, dengerin pemateri, ngundang dia, jadi minuman itu ya, fasilitas segala macam. Itu saya dulu. Di sini ada beberapa buktinya ya. Jadi dulu saya Royce juga sama kayak teman-teman, dan kebetulan saya dulu ketuanya. Makanya kalau ada Ilham nih enak banget nih, saya bisa nanya banyak gitu. Kayak Pak Maman dulu juga ketua Royce, dan saya juga 10 tahun lalu merupakan ketua Royce SMA 43. Nah ini nama Royce angkatan saya, Granada, generasi Royce angkatan Al-Andalusia. Emang boleh Bang bikin kayak gini? Nggak ada yang larang, bikin aja gitu. Kegiatan yang saya lakukan 10 tahun lalu sama kayak teman-teman di sini. Kita ada NKI, nuansa kajian Islam ya. Kita bikin makanan. Tapi bedanya kalau dulu tuh jadinya di Advis, ada AC-nya jadi enak. Karena dulu ini mesinnya masih belum jadi gitu kan. Kita ada NKI, terus ada kita ada mentoring juga. Udah ada. Ini kalau kalian tahu, ini tahu nggak di mana nih? Enggak, di belakang Advis. Belakang Advis. Ini foto anak-anak kecil yang tiap malam tuh ngaji di 43. Ini mentor kita Bang Yaser ya, kata 2000. Jadi dulu tuh ini nggak ada nih. 10 tahun lalu nih, 12 tahun lalu lah. 10 sampai 12 tahun lalu. Jadi sholatnya itu di belakang Advis pas. Jadi benar-benar sepi banget gitu. Kalau sholat Jumat diadanya di Advis. Belum lagi dulu ada kejadian kiblat salah. Taunya pas kapan? Pas kita lagi mentoring, ada teman punya HP bagus kan, Samsung Galaxy apa gitu. Dia taruh, wah kiblatnya salah gitu. Harusnya nggak lurus. Kan kalau Advis lurus kan? Ini agak ke kanan. Jadi dia sholat Jumat tuh bikin tuh ada yang ke kanan, ada yang lurus. Harusnya iya, itu lucu banget tuh. Terus ada foto Garuda ya, ditutupin. Terus ada debat, ini nggak usah ditutupin harusnya, enggak, dia harus ditutupin gitu. Kita saya ngalamin lah lika-liku kayak kalian gitu, serupa. Terus kita diajak sama mentornya juga jalan-jalan. Ini waktu di Cilmar ya, waktu kita ke UI. Makanya kalau kalian punya mentor tuh bilang, Kak, Bang gitu, jalan-jalan dong gitu. Gak usah takut, banyak duit kok mereka. Iya, daripada di sini mulu terkekang.
Nih, tuh kita dulu mentoring buat clinker, terus sekarang dibeliin McD sama mentornya, bilang bang makan McD yuk, beneran ditraktir kita makan McD. Terus ada LDK, dulu tuh ada LDK, jadi kita pergi ke nginep di puncak gitu kan, di villa 2 hari semalam. Di situ diadain games, terus jurit malam, tau jurit malam nggak? Iya. Double akutin kan, itu masa-masa dulu sih, masa sebelum COVID. Sebelah, dan ya saya nggak menyalahkan teman-temannya, kok terlihat lebih sedikit ya gitu kan, bukan terlihat apa kenyataannya lebih sedikit gitu, karena emang nggak lepas dari pengaruh COVID juga gitu. Dan mungkin ini jadi start Royce 43 buat berkembang lagi gitu kan. Kita ikut lomba, dapat juara apa itu. Ini lomba kita sendiri nih, lomba tilawah, terus lomba apa lagi tuh, lomba ceramah, kita jalan sendiri. Waktu itu pernah ribut sama guru, saya dibentak-bentak sama guru fisika waktu itu, namanya Pak Renaldi. Gara-gara kan waktu itu Royce libur karena masjidnya tuh lagi dibangun. Cuman karena ada desakan dari seseorang kayak tetap adain aja gitu kan, coba nyewa masjid, nggak nyewa, pinjam masjid di Gang Rela di Batak Merah tuh kan, di masjid gitu kan, namanya Masjid Sabilul Huda. Akhirnya tuh malam H-1 tuh kita pengurus tuh SMS kelas 10, besok diadainnya di itu ya, di Masjid Sabilul Huda gitu. Dan itu dalam keadaan belum izin. Paginya jam 8 baru saya izin ke pengurus, ya Pak, saya dari Royce 43 mau di masjid. Oh kamu tanya sama kepala masjidnya tuh, mondar mandir segala macam. Anak kelas 10 datang ke situ, kita jemput pakai motor. Besoknya diomelin, dibentak-bentak ya. Lu udah tahu nggak boleh ngadain, masih ngadain segala macam. Oh, itu kan dihapus, diomelin, bentak-bentak. Tapi habis itu ya udah, lain kali jangan begitu lagi ya, Pak. Damai lagi. Jadi tuh sebenarnya seru gitu Royce itu, asalkan kalian tuh berani ngadain. Misalkan sekarang udah boleh jalan-jalan nih, coba ntar ajuin proposal ke Pak Ajis ya, masih Pak Ajis kan? Iya. Pak kita mau ngadain NKI di Ragunan gitu. Dulu kita ke Ragunan naik busway, kalau sekarang kan lebih enak nih transportasi. Ntar kalian bisa ke Kota Tua, kalian bisa jalan-jalan kemana gitu kan, ke Tebet Eco Park. Jadi nggak di 43 doang gitu. So, apa yang ingin saya sampaikan adalah saya sebenarnya sama seperti kalian, karena saya juga anak Rohis gitu 10 tahun lalu. Cuman materi pada hari ini tuh nggak seputar ini ya, ini hanyalah part bagian kecil doang. Di sini ada kelas 10 nggak? Angkatan apa? Kelas 10. Yang kelas 11 ini belum datang semua kan? Masih ada lagi kan? Bukan kelas 11-nya. Oh iya, nggak apa-apa. Maksudnya masih ada lagi kan? Nggak apa-apa. Ya nama saya Farhan Muhammad Ersal, lulus di 43 itu tahun 2014. Terus, iya, oke. Waalaikumsalam. Terus saya lanjut kuliah di UI jurusan fisika selama 5,5 tahun. Nah, ini foto zaman dulu ya, waktu saya jadi orator. Jadi dulu di UI itu ada tim orasi. Jadi tugas kita orasi maba gitu. Masih semangat lah, walaupun gak tahu juga mereka semangat atau enggak. Nah, jadi kuliah selama 5,5 tahun, terus aktif di himpunan juga, himpunan mahasiswa jurusan sama fakultas. Habis itu lulus tahun 2020 awal, jadi sebelum COVID itu lulus. Pas banget sebelum COVID ya, karena COVID itu bulan Maret, Februari saya wisuda. Habis itu saya sempat kerja di
perusahaan namanya PT Bohai. Bener namanya Bohai, BOHI. Jadi kayak perusahaan minyak Cina tapi nggak segede Pertamina atau PetroChina, enggak. Dia kayak yang menyuplai tenaga kerjanya itu. Itu kerja di situ selama 8 bulan. Habis itu sekarang di PT Dai Nippon Printing DNP ya, pabrik di Pulau Gadung sebagai quality control. Jadi kalau kalian ke Alfamart ngelihat bungkus Magnum, bungkus Dettol, terus Wipol ya gitu-gitu, itu tempat saya yang bikin. Jadi kita bikin kemasan-kemasannya dari Juni 2021 sampai sekarang, alhamdulillah. So, jadi ada sebuah cerita ya teman-teman. Ini cerita hari Senin apa Selasa kemarin gitu. Jadi waktu itu ada order ya, ada pesanan. Kan kalau kita kan penyedia kan, jadi kalau misalkan Unilever nih bikin es krim, mereka butuh bungkus kan, order ke kita gitu. Nah waktu itu ordernya tuh urgent, hari Senin apa Selasa Senin kalau nggak salah. Itu tuh, ini order ini harus dikirim hari itu juga. Dan saya disuruh untuk mantau order tersebut ketika proses sortir. Jadi dipilihin tuh barang-barang yang bagus mana aja. Ternyata di situ ada orang Jepang, karena kan itu perusahaan Jepang Indonesia ya, 50-50. Ada bos Jepang. Terus dia tanya, ini lama sekali ya gitu, dia pakai bahasa Indonesia. Saya bilang, iya sang. Kalau Jepang kan sang ya, kayak Naruto-san, Sasuke-san gitu. Boruto manggil Sasuke-san gitu untuk menandakan kita hormat sama dia, atau Pak gitu artinya. Namanya itu Takaishi. Iya Takaishi-san, ini settingannya terlalu sensitif. Jadi hanya barang-barang yang bagus doang yang oke, yang bisa terlewat. Iya tapi kita butuh cepat gitu. Akhirnya mesinnya saya setting ulang. Oke nih Takaishi-san, ini sudah saya setting ulang, jadi bisa lebih cepat prosesnya. Terus dia bilang, ini kok masih lama ya, padahal ini ditunggu nih gitu. Akhirnya saya bilang, wah ini emang banyak masalah gitu kan, ini barangnya emang banyak masalah, jadi sortingnya itu lama, filternya tuh lama gitu. Nah di situ tuh saya ngerasa, duh kok gue jadi takut ya ngadepin sama orang Jepang. Itu saya ngebayangin, nih kayak gue balik ke zaman penjajahan dulu ya, tahun 1942 sampai 1945 gitu kan, dimana orang-orang Jepang itu menjajah Indonesia. Kok gue takut ya. Terus habis itu saya ke meja kantor kan, saya cerita sama bos gitu. Ya Pak, tadi saya ketemu sama orang Jepang. Terus saya dia pengen ordernya cepat, tapi saya bilang nggak bisa cepet-cepet karena emang ini ordernya bermasalah. Karena kalau barang masalah kita kasih ke orang lain kan, orang lain ngamuk ya. Kalian beli paket di Tokped, paketnya jelek kan ngomel gitu. Terus bos saya ketawa gitu. Dia bilang, kayaknya kamu masih itu ya, terkena sindrom ekspatriat. Tahu ekspatriat nggak? Ekspatriat tuh pekerja luar negeri. Jadi kalau kalian ke kantor-kantor ada orang luar negerinya, itu namanya ekspatriat. Pekerja ekspat, jadi orang luar. Kalau kita pekerja lokal gitu istilahnya, pelajar ekspat gitu, tapi nggak ada sih istilahnya. Nah, saya tanya itu maksudnya apa Pak? Iya, jadi kamu masih menganggap kalau orang Jepang itu lebih pintar dari kita. Iya sih Pak, saya baru pertama kali soalnya ketemu sama orang itu. Karena dia biasanya di pabrik yang satu lagi di daerah Karawang. Dia tahu main ke Pulau Gadung kan, saya kaget ini siapa gitu. Terus dia juga jabatannya jauh di atas saya gitu, ibaratkan Ferdi Sambo gitu ya. Ya kita kan gak berani ngelawan gitu kan. Tapi bos saya itu bilang, coba kamu lihat orang bule. Orang bule tuh identik sama apa sih? Cewek bule. Sama apa coba kalau cewek bule? Cakep ya? Cakep gitu. Tapi ada nggak yang jelek? Saya bilang ada Pak, ada yang jelek. Ya sama, orang Jepang juga ada yang pintar, ada yang enggak. Jadi nggak ada alasan kita tuh harus takut sama mereka. Kamu tuh punya mental inlander namanya. Ada pelajaran sejarah nggak?
Tahu mental inlander nggak? Inlander, I-N-L-A-N-D-E-R, inlander. Terus saya bilang nggak tahu Pak, saya nggak tahu itu mental inlander apa. Coba mau cari, saya nyari tuh lagi. Ini bos saya duduk, saya diri kan, saya sambil. Saya bacain, ini Pak, mental inlander adalah mental pribumi. Istilahnya itu bahasa Belanda, mental pribumi. Jadi mental orang-orang yang terjajah. Saya bilang ya itu, kamu tuh masih punya mental kayak orang terjajah aja. Wah, itu saya mikir gitu kan. Oh iya ya, orang kita tuh Indonesia tuh sukanya mandek-mandek. Disuruh apa iya gitu kan, disuruh apa iya. Kita nggak mengkritisi sesuatu gitu. Coba kamu, misalkan nih, coba lu lari keliling lapangan. Kita main langsung iya gitu kan, nggak nanya dulu buat apa gitu kan. Kita nurutin sesuatu karena kita takut gitu, nggak bertanya ini buat apa gitu kan. Kenapa saya harus ngelakuin ini? Kalau emang menurut kita make sense, masuk logika ya udah kita nggak akan, kita mesti nurut gitu. Nah terus saya baca-baca lagi tuh, ternyata mental inlander itu tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda ke Indonesia. Berapa lama? Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? Nomor berapa man? 3,5 abad. Kata buku gitu kan? Iya. Tapi ternyata enggak. Yang dijajah Belanda selama 3,5 abad itu adalah Jawa. Emang pernah dengar Belanda ngejajah Kalimantan? Kalau nggak mati gitu orang ketemu hutan-hutan kan? Dan karena sekarang Jawa itu jadi Indonesia, akhirnya Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad. Padahal sebenarnya cuma Jawa doang gitu. Nah, post kolonialisme, momen setelah terjadinya kolonial atau penjajahan itu menimbulkan masalah, salah satunya mental. Karena zaman dulu strata orang Belanda itu di atas. Yang kedua itu strata orang Chinese dan Arab, pedagang. Kita tuh di bawah. Bahkan di ruang-ruang publik itu ada notes yang mengatakan kalau terlarang bagi anjing dan pribumi. Jadi kita tuh bisa makan dengan pribumi. Emang mau kita disamain sama pribumi? Itu terus begitu. Dan nggak sedikit, banyak rata-rata kayak gitu orang Indonesia. Bahkan saya cuma sedikit menemukan orang yang seperti bos saya yang dia tuh disuruh apa-apa tuh nggak mau gitu, nggak gampang ngerjain. Orang Jepang aja ngechat dia, itu nggak dibalas sama dia, nggak dirit. Dia baru beri itu Senin kemarin nih. Itu orang Jepang, dia udah ngechat saya nih dari tahun lalu, bulan Oktober, nggak pernah saya baca. Ini baru saya baca sekarang. Dia minta kirimin laporan. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak nggak ngirimin laporan? Untuk apa? Kalau dia pengen tahu isi laporan itu, dia harus ikut rapat. Kayak kalian di Rois nih. Kalau dia cuma pengen laporannya doang, nggak usah nih kan. Wah, saya pikir kok berani banget ya nih orang itu. Oh iya Pak, ya saya ngerti. Gitu. Kalau emang dia nggak butuh, ya udah nggak usah. Padahal Jepang itu lulusan Tokyo University, gitu. Tapi dia nggak gentar gitu. Saya juga baru belajar loh, ternyata pemimpin kita tuh yang maksudnya orang-orang pemimpin di berbagai perusahaan atau mungkin institusi, mereka mungkin kayak gitu. Karena kalau nggak gitu ya hancur institusinya. Oke, balik lagi ke mental inlander tadi kan. Belanda itu saya pernah baca ya, perbedaan jajahan Belanda sama jajahan Inggris tuh signifikan. Jajahan Inggris itu contohnya India, apalagi Malaysia ya, Malaysia. Kita lihat India sekarang gimana kondisinya? Gimana Mas? India. CEO-nya Google siapa? Orang India. Bahkan Bill Gates itu pernah bilang, ini nggak tahu benar atau enggak ya, sering berseliweran di sosmed gitu. Kenapa ada nggak Bill Gates itu bilang kalau saya nggak mempekerjakan orang India di Microsoft, nanti bakal ada Microsoft baru di India karena saking pintarnya orang India. Dan ini diaminkan juga sama orang yang pernah kerja di luar negeri. Saya pernah lihat di TikTok gitu ya. Dia kerjanya di Norwegia. Dia bilang, dia ditanya sama temannya, bro,
Lu di sana punya sama siapa aja? Oh kita banyak, ada yang dari Eropa, ada yang dari India, macam-macam lah gitu. Terus kalau orang Indonesia gimana di sana? Lu percaya nggak percaya? Kita tuh paling pintar di antara semuanya. Cuman kita kalah sama orang India. Loh kenapa kalahnya? Karena ketika ada rapat, ada masalah nih, kita punya masalah ini, misalkan anak noise sedikit nih gitu, atau mesin gak rame gitu kan. Nah, orang India tuh langsung ngomong, I can do this, bla 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 segala macam gitu. We can do all this, we can do this, we can do this. Tapi orang Indonesia tuh cuma diem di belakang. Dalam hati itu ngomong, wah kalau gitu doang saya bisa, tapi dia diem. Dia merasa bisa, tapi dia diem gitu. Nah, beda sama orang India yang dia mau kebiasaan ngomong. Akhirnya orang Indonesia nggak dihargai di situ. Jadi kalau dihubungkan ke materi saat ini, apa pentingnya jadi pembicara? Yaitu biar kita dihargai. Asal omongannya berbobot ya, nggak yang ngomong kasar segala macam gitu. Asal ada isinya. Nanti saya ulas. Yaitu balik ke mental penjajah tadi ya, bahwa kita karena sudah terbiasa dijajah, terus turun temurun, akhirnya kita suka merasa nggak enakan gitu. Bahkan di Indonesia pun misalkan ya, kalian lagi di kelas, terus kalian nanya-nanya sama guru, pasti ada rasa nggak enak kan? Mau nanya nggak enak, mau jawab nggak enak, takut diomeli. Akhirnya ilmu itu terpendam di diri kalian sendiri. Padahal tuh emang ada guru yang nggak suka digituin, tapi ada guru juga yang senang ketika muridnya nanya, Kak saya nggak ngerti, Pak saya nggak ngerti, tolong jelasin ulang. Atau Pak saya punya cara kayak gini. Nah itu guru tuh senang ada yang kayak gitu. Berarti oh kamu sudah berani ya gitu kan ngomong kayak gitu. Artinya kan kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan itu yang terjadi di perguruan tinggi. Karena kita sama dosen tuh ada yang respect banget, ada yang kita sambil nongkrong. Pak, gue ada masalah nih Pak, masalah gini. Yaudah menurut lo gimana? Coba lo cari dari penelitian apa gitu, baca dulu, diskusi segala macam, ya jelas suatu karya, suatu proyek gitu. Berawal dari ngomong, berani ngomong aja. Dan itu tentunya butuh latihan. Nah, ini ilmu yang akan saya sampaikan, nggak akan kalian temukan dimanapun kecuali kalau kalian mungkin ya masuk FMIPA UI, mungkin nggak tahu di kampus lain, karena saya dapat ketika di kampus. Ilmu ini bisa kalian pakai dimanapun, di sekolah, di luar sekolah. Ketika nanti kalian suka sama orang, kalian pengen orang yang suka sama kalian, itu bisa. Ini yang saya diajarkan ketika saya belajar untuk orasi yang kayak di demo-demo gitu ya. Ternyata orasi itu nggak kayak gitu, maksudnya nggak kayak gitu doang, itu banyak. Nah, kelihatan ya. Jadi teorinya itu namanya the rhetorical triangle, segitiga retorika, dari seorang filsuf Yunani namanya Aristoteles. Ini Aristoteles, dia filsuf Yunani sama kayak Pythagoras ya, kalau kalian tahu. Nah, di retorika, segitiga retorika ini, itu ada 3 unsur. Coba, siapa namanya? Fazil, baca Fazil. Ethos ini. Itu. Dari ketiga ini ada yang kamu tahu nggak artinya? Yang pernah dengar? Etos apa? Etos kerja terus apa? Merujuk kemana? Tadi semangat ya, oke benar. Apalagi etos kerja itu merujuk ke semangat, apalagi? Yang lain selain etos, misalkan kamu tahu patos, kamu tahu logos. Nggak tahu? Oke, yang aku ada nggak dari etos, patos, logos? Ada yang kalian tahu nggak dari ketiga hal ini? Misalkan Kak, saya pernah dengar tentang logos. Logos itu apa? Pernah dengar nggak? Enggak ya? Oke. Nah, jadi untuk menjadi seorang
bukan public speaker ya, untuk menjadi seorang manusia yang baik, yang bisa, kalau kalian mau ngomong dengan baik itu harus punya 3 unsur ini, kata Aristoteles, ethos, pathos, sama logos. Kita bedah satu-satu. Coba yang apa? Ada yang mau baca nggak? Ayo, yang mau baca langsung aja. Ada? Nggak usah malu-malu. Mbak yang di belakang? Enggak? Yang di depan? Baca aja, nggak apa baca. Baca nggak apa baca. Coba baca, nggak apa baca. Baca aja, emang bakal dihukum? Nggak bakal dipukul kok, tenang aja. Ini ngelatih mental kalian ya. Nggak bakal dipukul beneran, nggak bakal diapa-apain. Coba Pak yang baca. Iya baca aja, baca aja. Oke. Artinya apa? Etos. Jadi sebagai seorang manusia ya, atau seorang pembicara deh, karena topik hari ini pembicara gitu ya. Itu yang pertama harus kita punya itu etos, yang artinya kredibilitas atau trustworthiness. Itu apa ya trustworthiness? Apa? Masa sih? Itu bukan trustworthy. Kepercayaan, benar. Kepercayaan. Trustworthiness. Originally, secara original ya, merujuk ke elemen speech pidato dan merefleksikan partikular karakter dari si pembicara. Kayak kalian misalkan lagi presentasi di kelas, ada 2 orang yang maju. Yang pertama orang yang paling pintar di kelas, yang kedua orang yang paling selengean di kelas. Kalau secara general ya pasti kalian lebih dengerin yang mana? Yang ini ya, yang paling pintar ya. Kalau itu soal ilmu ya. Tapi kalau misalkan dia mau hibur pasti orang yang selengean. Nah, etos itu penting. Jadi contoh etos gini. Kalian berdiri di depan kelas, mau pidato atau di lapangan itu ya, mau pidato. Kalian nggak perlu ngomong apapun, jalan doang, diri, itu orang-orang pada diem. Itu namanya etos. Orang-orang tahu siapa kalian. Oh yang mau maju si Amar gitu. Oh dia orang hebat. Gue akan dengerin omongan dia. Itu etos. Dapatnya dari mana? Dari kredibilitas, dari karakter kalian, keseharian kalian, dari kebiasaan menjadikan karakter kalian yang menjadikan etos kalian bagus. Sebagai contoh, siapa ya? Kalau misalkan nanti kan mau ada kampanye presiden ya, akhir tahun. Coba kalian ikutin dari TV. Misalkan ada capres gitu, dia naik ke podium. Itu mungkin ya orang-orang tuh akan hening. Karena mereka pengen dengerin apa yang dikatakan oleh capres itu. Sama seperti dulu ada video gitu ya, Pak Harto, dia cuma naik doang ke podium. Orang-orang, dia cuma gini doang nih, tangannya diangkat. Maksudnya ciro diem gitu. Orang-orang diem, karena orang-orang tahu siapa Pak Harto. Begitu juga dengan Pak Soekarno. Kalau dia naik ke podium, orang-orang akan diem karena tahu, oh yang mau nyampaikan pidato Pak Soekarno. Atau kalau ceramah gitu ya, Ustadz Adi Hidayat. Ketika Ustadz Adi naik ke podium gitu ya, ke panggung, orang-orang akan diem. Kenapa? Karena mereka tahu siapa Ustadz Adi. Karakter itu harus dibangun. Gimana caranya Kak? Bangun karakter dari habits. Etos. Coba cek deh karakter kalian itu seperti apa. Apakah ketika kalian ngomong kalian dihargai atau dihormati atau malah diabaikan? Jangankan di dunia organisasi, dan coba deh ketika kalian ngomong sama teman, omongan kalian didengar nggak? Kasarnya lu dipandang nggak sama dia gitu, dihargai nggak? Yang kedua pathos, memainkan emosi di situ. Emosi, imajinasi,
dan kata-kata. Kalau orang etosnya tinggi, dia nggak perlu ngerangkai kata-kata, dia cukup berdiri, diam, orang akan dengerin dia. Itu etos. Nah, etos itu bisa dibentuk dari patos juga. Emosi yang kalian tampilkan ketika ngomong. Misalkan kalian lagi curhat, sambil nangis-nangis, sambil marah-marah, main futsal gitu ya, kalah. Gue udah bilang sama lo buat jadi back yang benar gitu. Lo kenapa gak dengerin gue? Nah, itu patos. Coba lo bayangin, kalau kita kalah gimana? Mau ditaruh mana muka kelas kita? Imajinasi. Lo lihat mereka tuh main kayak sampah, tapi bisa menang. Words. Karena kita perlu mengeluarkan kata-kata kayak gitu buat lebih meyakinin orang-orang. Kamu tuh bodoh ya gitu. Karena kalau di dunia olahraga gitu ya, itu bodoh ya jadi pemain. Kata-kata. Biar apa? Biar didengar. Tapi ini nggak akan berguna kalau misalkan kita nggak punya logos. Logos tuh dari kata itu ya, biologi, sosiologi, artinya ilmu, knowledge, logic. Yang didapat dari mana? Dari bahan bacaan, dari data yang kita punya. Jadi nggak sekedar cuap-cuap doang. Kayak misalkan gini, tahu nggak si Amar tuh masa suka kentut sembarangan gitu misalnya. Terus itu patos ya, dia melebih-lebihkan kan. Dia tuh orang itu sombong, orangnya pemalas gitu. Itu kan patos kan. Kita sebagai pendengar yang punya logos yang baik, kita tanya, bukti lo apa? Ini biasanya cewek-cewek yang suka kemakan omongan gitu. Dia tuh jahat tau gitu kan. Dia tuh jahat, dia tuh orangnya pelit, terus misalkan suka ngomongin orang di belakang gitu. Padahal dia juga ngomongin di belakang gitu kan. Itu cewek-cewek suka kemakan itu tuh. Karena lebih dominan perasaan kan kalau cewek. Kita harus tanya, bukti lo apa ngomong Amar kayak gitu? Ya gue tahu dari si Fazil gitu. Ya, gak bisa dipercaya omongannya, gak ada bukti. Atau misalkan kalian yang Ahmad masak gitu misalkan. Ini caranya itu kalau bikin nasi goreng garamnya segini aja, sedikit aja. Terus temannya nanya, lo tau dari mana? Nggak tahu sih, itu kata si itu gitu. Nah, itu nggak ada logosnya, nggak bakal dihargai. Kecuali kalau gini, itu nasi goreng. Kalau nasinya segini, nasinya 1 sendok teh, gitu kan? Lo tau dari mana? Soalnya gue pernah baca di buku ini, kata Chef Yuna, terus juga gue juga punya pengalaman ini segala macam. Nah, itu baru dihargai karena dia punya bukti, dia punya data. Makanya jangan sekali-kali kalau ngomong nggak punya data, karena bakal ditentang balik sama orang yang punya data. Nah, 3 elemen ini membentuk seorang pembicara yang baik. Jadi kalau kalian punya logos doang, tapi nggak punya patos sama etos, ya didengar tapi nggak didengar kalau kalian punya 3-tiganya. Dan pasti tiap orang tuh punya 3-tiganya, cuma kapasitasnya aja yang beda. Contohnya ini, orang dengan skill etosnya yang tinggi, ya patos logosnya ada, tapi dia nggak dominan gitu. Kayak misalkan orator-orator di demo gitu kan, dia cuma bisa nyemangatin kayak pemerintah jahat segala macam bla 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 gitu, padahal datanya kurang gitu kan. Itu disebut sebagai jenderal, tipe orator jenderal ya, tipe pembicara jenderal. Kalau dia patosnya dominan daripada etos sama logos, itu disebut pujangga. Kayak misalkan orang yang baca puisi atau tahu Sujiwo Tejo nggak? Nah, budayawan seniman itu dia patosnya tinggi. Dia pintar berimajinasi, memainkan emosi sama memainkan kata. Bahkan ustadz-ustadz pun juga ada yang hebat di bidang patosnya ya, kayak Ustadz Salim Villa, tau nggak? Dia tuh pintar bikin mainin kata-kata tuh pintar. Tapi logosnya ada, dia ada ilmunya, dia ada data-data dan ketika ceramah dia disampaikan gitu.
berdasarkan riset ini, riset itu. Jadi ngomongnya tuh nggak kosong. Karena kebanyakan kita nggak bisa ngomong karena kita kosong. Jadi makanya logos itu penting untuk backup kita ya. Nah yang terakhir itu kalau orang dengan logosnya dominan itu disebutin guru. Makanya bukan disebut guru kalau dia nggak punya pengetahuan. Bukan disebut guru kalau misalkan dia datang ke kelas cuma diem doang gitu, itu bukan guru karena dia ya lu disebut guru karena lu punya pengetahuan gitu, lu punya logos. Logosnya lebih dominan dibanding yang lain. Dan biasanya seorang guru itu demennya cerita karena dia punya banyak data, punya banyak pengetahuan. Nah, yang membedakan guru pujangga dengan guru gak pujangga adalah ketika dia bercerita. Ini ceritanya memainkan emosi nggak? Kalau pakai emosi sambil marah-marah gitu kan, itu patosnya bagus, berarti dominan. Saya nggak tahu ya, mungkin udah atau akan nanti ada suatu saat di mana kalian ngerasain momen-momen di mana kalian benar-benar tertekan, entah di logis, entah di sekolah karena diomelin dulu. Pokoknya hari ini harus selesai. Gue gak mau tahu, lo harus kerja ini sampai selesai. Kalau enggak kita bakal diomelin. Kalau enggak acara ini gak jadi. Gue gak mau tahu, lo harus begadang malam ini nyelesain semua ini. Kalau enggak besok acara batal. Sampai kita nangis segala macam. Nah, itu disitulah patos kita dilatih. Jadi kalau guru itu dilatihnya dengan banyak baca. Kalau patos itu dilatihnya dengan banyak menderita ya. Putus cinta tuh. Suka sama orang tapi orangnya nggak suka balik, beda keyakinan, atau kita udah memperjuangkan sesuatu tapi ternyata gagal. Nah itu patosnya dimainin. Nah kedua hal ini bisa membentuk karakter kalian kayak gimana. Sekarang kita lihat contohnya. Ada yang suka nonton bola di sini? Siapa namanya? Siapa? Fahri, suka main futsal berarti? Apa klub favoritnya? Juventus. Oh, kasihan ya. Ya, poinnya berkurang ya. Rasain tuh. Saya Inter Milan soalnya. Musuh besar tuh Juventus. Tahu Pep Guardiola? Nggak tahu, tapi tahu nggak Pep Guardiola? Tahu yang apa? Tahu nggak Pep Guardiola? Dia tuh salah satu pelatih tersukses. Tahu Lionel Messi nggak? Messi. Nah, yang ngebuat Messi kayak sekarang tuh Pep Guardiola. Kita lihat gimana caranya dia. Ada istilah namanya pep talk. Jadi gimana dia men-treatment anak-anaknya ketika di ruang ganti. Ada mic nggak? Mic. Oh, ada speaker juga. Oh, mantap ya. Kok nggak? Coba perhatiin tangannya dia, gesturnya dia, cara dia ngomong segala macam, perhatiin. Tuh, gimana dia benar-benar mainin emosinya supaya pemainnya terpengaruh. Sering nggak nemu orang Indonesia kayak gini? Jarang kan? Karena yang terbiasa untuk mengekspresikan emosinya itu memang orang-orang barat. Cuman kadang terlalu over.
dia mainin tangannya, dia jalan ke sana kemari, dia menguasai panggung, nggak cuma sama satu pemain doang. Gimana timnya kayak jadi juara? Dia kadang mainin kata-kata kasar buat istilahnya tuh ngeyakinin mereka kalau pemainnya, kalau gue ini serius sebagai pelatih, lo kalau nggak bener cabut. Karena dikata-katain, tapi itu yang membuat pemainnya tuh jadi muhasabah gitu. Oh ya, gue harus berjuang. Lu sedih, banyak yang sedih. Kita cari yang lain. Nih, gimana caranya dia ngejelasin ke pemain-pemainnya? I think, for sure, sooner or later, always done it, and every time Pogba has the ball, it will have the quality of pass. So I can imagine Pogba from a position like that, get the ball and to make Tuh, dia bilang nanti di babak kedua bakal ada umpan lambung yang bagus banget dari pemain lawan, dan itu langsung ke depan. Dia ngasih tahu dari sini nih bakal nyampe ke sini. Dia ngasih tahu nih, gue kasih tahu aja ya, bakal ada umpan bagus kayak gitu. pass here for Rashford to go. So Pogba really improves the quality of passing. So we need to press it and we need to control what is fast right here. What is fast right here. Nah, kita lihat, bener nggak? Before, and he's looked being consistently, you know. But he was recognized that. Bener. We see this talented. Like anyone who was Kenapa dia bisa prediksi itu? Karena dia punya logos, dia punya ilmu. Kita coba deh, yang penting, yang dominannya etos, for sure, sooner or later, Pogba is starting, and every yang dominannya etos. Yang dia tuh nggak banyak ngeluarin logos, nggak banyak ngeluarin emosi kata-kata, tapi orang dengerin dia. Siapa namanya? Oh iya. Siapa kita? Siapa kita? Kita. Dia cuma gitu-gitu doang, tapi orang dengerin. Udah gitu doang. Itu orang yang dominan etosnya ya. Kalau kalian pernah lihat Prabowo Subianto yang berapi-api, itu dia etos. Kalau Pak Jokowi dia lebih kalem. Siapa lagi ya? Vladimir Putin tau kan? Dia banyak ngomong nggak? Enggak. Tapi ketika dia datang, orang langsung takut. Karena orang tahu siapa Vladimir Putin gitu. Kalau yang apa tahu Rina Aura nggak? Tahu. Kita lihat gimana cara ngomong. Itu yang paling aku andalkan adalah istiqomah. Karena iya,
Jadi waktu aku istiqomah, aku bawa ke istiqomahnya Allah. Kalau mengikuti hati, aku udah tahu siapa Tuhan. Kalau mengikuti pikiran, aku udah tahu siapa Tuhan. Aku minta engkau arahkan dia untuk kita. Kita tuh akan dipertemukan dengan kalian di sana. Apa yang kalian dan tulisan ya? Iya, ya Allah keren banget. Bukan aku nih ya, aku keren banget sih nanti aku bilang sih. Oke deh, sekarang Apalagi ya contohnya. Itu dulu deh. Oke, sampai sini relax dulu. Yang ada pertanyaan, monggo. Ada yang mau didiskusiin atau ada yang kalian kasih tahu, atau kak saya punya teori ini, punya pengalaman nih, monggo diceritain. Ada? Izin minum ya. Ada yang mau ditanyain? Yang Iwan, yang apa? Atau yang gak berhubungan sama topik juga nggak apa-apa. At least kalian ngomong gitu. I just want to hear that you speak. Ngomong apa kayak gitu. Oke, kalau nggak ada, saya nanya deh. Yang kelas 10 yang Iwan siapa? Siapa namanya? Siapa? Zaga, Z-A-G-A-R ya. Zaga ketemu Mas Rois ya. Kenapa Mas Rois? Oh, baik, baca Quran. Masya Allah. Nggak apa-apa, Zaga. Banyak kok orang-orang tua yang belum bisa baca Quran. Sementara kamu udah mau belajar, itu udah bagus. Kalau siapa ini namanya? Fahri. Fahri kenapa mau masuk Romis? Oh, oke. Disuruh orang tua juga nggak? Oh, kamu sendiri. Ya. Yang Ahwat, yang kelas 10 ada? Siapa? Banyak. Kenapa mau masuk Rohis? Nih ada mic, saya lupa lagi ada mic. Nih. Udah pegang dulu. Aku amat sih orang gak apa-apain. Ayo, siapa namanya? Kelas berapa? Siapa? Gania. Dania. Vania. Gania. Oh, Gania. Gania. Gania ya? Iya Pak Kiki. Oke, kenapa Gania mau masuk Rohis? Dulu tuh udah sering lihat karena anak Rohis tuh aktif, jadi pengen aktif juga jalan. Aktifnya gimana nih anak Rohis? Itu enak gitu. Enggak, kamu tahu dari mana Rohis aktif? Kan aku rumahku kan dekat sini, terus kalau bulan puasa tuh rame aku ngumpul. Oh iya, benar-benar. Jadi pengen aktif juga ya? Apalagi alasannya? Itu aja? Ya, belajar saja. Oke, lanjut. Nah, katanya semua dong, tadi Iwannya udah semuanya. Kalau Fazil kelas 11 ya? Fazil? Bapak kamu pas Sumarjo bukan? Iya kan? Oh iya bener kan? Kayak dulu kamu pernah kelas sama kakak deh? Iya kan? Pernah kan? Oh iya kan? Pak Jo gimana? Sehat Bapak? Sehat. Bapaknya Fazil dulu guru olahraga ya? Sekarang di mana? Oh di Batam. Di mana? Oh.
Ini dulu Pak Ju. Lanjut. Ayo, jangan merasa aman yang awal. Ayo, sebutkan nama. Tadi di sini ada Fazil sama sini apa? Fahri sama Zagar ya? Zagar. Ini? Mutiara. Mutiara. Kenapa Mas Royce? Ya, buat belajar terus buat cari teman hijrah. Teman apa? Hijrah. Oh iya, berarti sebelumnya sesat ya? Sesatnya gimana nih? Mabok, rokok. Ya kalau dia nggak apa-apa juga sih. Ya dulu saya mabok kak, gitu, merokok. Ya nggak apa-apa. Berarti nyari teman ya yang belajar agama. Lanjut ke belakang, kasih. Siapa namanya Mbak? Ayo ngomong kenalan doang, nggak dia apa-apain kok. Namanya Nada. Nada, oke. Nada, kenapa masuk Rohis? Kenapa Nada? Batuk-batuk dulu nih. Karena mau Apa? Karena apa? mau perbaiki bacaan Qurannya. Oh iya, Masya Allah, bagus. Berarti tadi Gania sama Mutia nggak mau memperbaiki bacaan Quran ya? Oh mau. Lanjut, siapa tadi namanya? Nada. Lanjut Nada, ada lagi nggak? Satu lagi. Jihad. Jihad. Oh jihad, pakai jihad. Kenapa jihad? Saya mau masuk Rohis karena sebelumnya itu nenek saya kan emang suka kalau saya tuh kayak aktif. Siapa yang suka ngomong aktif? Nenek saya. Oh nenek. Iya, kayak ngaji gitu-gitu. Karena sebelumnya di SMP belum ikut Rohis, terus jadi di SMA saya ikut. Oh. Oke. Sama mau belajar banyak sih tentang Islam, terus karena mau yaitu memperbaiki bacaan hafalan saya juga. Oke. Mantap. Kamu SMP-nya mana dulu? 67. Ada yang dari 57? Oh, Fazil. Ada yang dari selain 67 sama 57? Zagar dari mana? Oh, 8. Apa? Oh, MPI. Kalau ini tadi dari mana? SMP 182. Pacoran ya? Oh, Kalibata ya, Kalibata. Ada yang dari SMP Semapel? Enggak. SMP 1? Enggak, saya dari SMP 1 dulu, Cikini. Alasan saya dulu masuk Rohis itu karena ya sama sih kayak kalian juga pengen belajar, pengen punya teman. Karena dulu tuh waktu saya kelas 10 yang daftar Rohis itu 100 orang. Saya ingat banget waktu ekskul Gebiar ekskul ya. Itu sampai anak-anak Spartan atau Spartan ya. Spartan tuh daftar Rohis juga, nggak tahu kenapa. Yang anak-anak selingan segala macam tuh pada daftar tuh. Kaget juga kan, ramai banget Rohis gitu. Tapi saya berjalannya waktu ternyata Rohisnya makin berkurang, nggak tahu kenapa ya. Mungkin emang udah masanya kayak gitu. Oke, ada yang mau ngomong lagi? Mic-nya? Oh ada. Sok, ayo. Kelas 10 juga? Oh kelas 11, boleh. Sekalian deh kelas 11, kenapa masuk Rohis? Nah sekalian nih Fazil sama Aman. Siapa namanya? Ulul Azmi Kak. Oh dipanggilnya? Ulul. Orang-orang terpilih Ulul Azmi. Kenapa mau masuk Rohis Ulul? Pertama sih karena kan di SMP juga udah ikut, cuman nomor
bapaknya tuh udah diganti jadi hafiz Quran itu kan. Oh. Terus jadi SMA-nya mau lanjutin aja. Terus juga mau memperdalam lagi sih yang ada di Rois tuh kayak gimana. Karena di SMP tuh nggak banyak kegiatannya, lebih banyak kan di SMA. Oh, oke. SMP namanya Hafiz ya? Hafiz. Oh, Hafiz. Hafiz Quran gitu sih. Fokus ke Hafiz doang ya? Iya. Oke. SMP-nya mana dulu? Di SMP Negeri 57. Oh, 57. Oh, udah ganti jadi Hafiz. Jadi berarti Rois udah nggak ada ya? Masih cuman tuh kayak misah gitu loh. Jadi tuh ada hadro sama Hafiz kan. Ada dua itu. Nah, cuman tuh kalau misalkan digabungin namanya jadi Rois gitu loh, Pak. Oh gitu. Iya, cuman tuh kalau hadro kan cowok-cowok doang. Kalau Hafiz itu ada ceweknya, ada cowoknya. Tapi ada kegiatan lain nggak kayak misalkan yang cowok main futsal gitu? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya? Ada kayak babit di sana ada. Babit. Ntar berarti Fazil, kamu pengurus kan? Kalau ntar Ramadan boleh ikut nggak? Boleh. Oh boleh, mudah-mudahan boleh. Siapa lagi dari Ahmad? Udah. Ya udah nggak apa-apa, lanjut aja lanjut. Ini sampai jam berapa, Ahmad? Abis jam 11 ngapain? Oh, mentornya udah ada? Oh belum? Yang awalnya udah ada mentornya? Oh. Oke, lanjut, 2 orang lagi. Namanya Areta. Siapa? Areta. Iya. Masuk Rois 43 karena pertama emang dari SMP. SMP mana tuh? 57 Galung dulu. Oh, 57 terus? Iya, terus sama tertarik sih sama kegiatannya. Nanti tuh aku juga ikut keputusan Akbar 9, kemudian Akbar 10 di sini. Oh iya. Iya. Kabar ya? Oh iya, kabar. Kabar. Iya, kabar. Kabar 9 kabar. Terus apa lagi? Sama ini sih, mau nyari lingkungan teman-teman yang emang satu tujuan gitu. Satu frekuensi ya? Iya. Wih, mantap nih. Ini lu juga udah ada nih kabar angkatan dulu, kabar berapa ya? Iya, waktu itu ada Wafik Malik, ada Nuruzo. Nuruzo? Iya, Nuruzo. Baru nggak pernah. Itu kabar 9 kalau nggak salah. Kabar 9 tahun berapa? 2019 kayaknya. Kabar tuh ada dari tahun berapa? Jadi waktu angkatan saya ini 2013 itu kabar season 3. Berarti udah dari kapan tahu ya kabar itu? Mantep ya? Satu lagi bang, ada Nur Fajriah. Apaan tuh? Oh, Nur Fajriah belum? Kan satu lagi alasannya masuk Rois Nur Fajriah. Lanjut, nih panggilnya Nur apa Fajri nih? Oh iya. Ayo Nur, silakan. Ini kita masuk spanduk. Nur. 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 Nur, kenapa masuk Rois? Apa? Karena mau perbaiki pembelajaran. Oh, baca Quran ya? Oke. Terus hal yang kalian cari di Rois ada nggak? Maksudnya udah ketemu belum? Udah ya, baca Quran ada, terus belajar Islam juga ada. Yang nggak ada apa nih? Segera sampaikan ke pengurusnya, Bang.
kok nggak ada main futsal sih Rohis gitu, kok nggak ada main Mobile Legends bareng gitu bisa. Ada nih kalau kata kayak dia berenang nggak ada. Berenang. Dia renang. Renang tuh tergantung mentor, sumpah. Dulu tuh saya diajak renang tuh sama mentor, jadi tergantung mentor kalian aktif atau enggak. Diajak ke McD sama mentor, diajak ke kata tua sama mentor. Sebagai mentor gitu ya. Iya, karena dengan mentor tuh bebas. Makanya kalian besok aja Kak, gitu. Kenapa? Berenang yuk di Tebet kan ada tuh di gudang tuh. Aljana, nggak tahu tiketnya berapa sekarang. Nama Sofa ya? Iya. House of Safa. Safa. Berenang, terus Kak Likonya. Liko ya bahasanya? Apa mentoring? Mentoring ya, sama aja sih. Mentoringnya di Indo, di BBK Leo, di abnormal, nggak apa-apa. Terus ke UI, ke UNJ. Kalau misalkan mentor kalian anak UNJ gitu, misalnya anak UI, bahwa dulu saya diajak ITB karena mentornya modal sih dulu, emang udah kerja. Kalau belum kerja masih kuliah gitu ya, ajak aja ke kemana gitu. Kalian yang minta, jadi jangan berharap mentor terus ngajak, karena kalau mentornya udah nggak ngajak susah. Oke, yang awet boleh saya minta lagi linknya. Lanjut ke Fazil. Fazil. Kenapa sih lu masuk proyeksi? Kalau aku kan dari kecil udah ngerasain dampak dari Respa 3 ini ya. Udah kayak ada bakso segala macam, terus pernah ikut ngaji juga di sini sama Bang Usman. Oh, Usman. Ya. Jadi ya udah tahu aja kegiatan kampus itu kayak emang positif. Ya kenapa gue lanjutin. Dan menurut penilaian aku sih, exploration juga paling bagus ya dari exploration di Mandika. Oh gitu. Apa parameternya? Dari alumninya, dari kegiatan-kegiatannya juga. Sekarang kegiatan-kegiatannya ada nggak? Ada ya, udah mulai ada ya karena kan gara-gara COVID. Jadinya apa? Buyar. Iya, dulu Fazil itu teman-teman dia kakak jadi ngaji dia dulu sama adik kamu ya. Siapa namanya? Naya pas berapa? Oh kelas 8. Waktu itu tahun 2014, pokoknya tiap pulang sekolah saya suka ngajarin Fazil sama Naya berdua. Harusnya ada fotonya di sini. Cuman gara-gara kena virus jadi hilang. Lanjut Amar. Kenapa Mas Royce man? Jujur aja saya disuruh orang tua Pak. Tadinya nggak mau, nggak apa-apa. Ini masih ada instruktur kita dulu. Saya mau masuk Royce karena mau memperbaiki bacaan Quran. Masya Allah. Terus Sama disuruh orang tua. oh disuruh orang tua. Tapi nyesel gak? Enggak sih. Ada nyesel dikit gak? Enggak. Yang benar. Iya benar. Jujur. Susah loh mengatakan kejujuran di depan orang. Jujur. Oh jujur. Gak apa-apa misalkan nyeselnya karena acaranya masih dikit gitu misal. Nyesel karena orang-orangnya dikit, dikirain banyak ya. Aku ajak-ajak lah gitu. Seru deh dulu pokoknya tuh. Maksudnya kalian sebenarnya bisa ngelakuin banyak hal. Kelas 11 sama kelas 10 gabungan kolaborasi. Nanti Ramadan nih, ayo ngadain ngaji on the road, iktikaf bareng di masjid mana kek yang emang jadi tempat apa ya, tempat iktikaf kayak masjid Al-Hikmah di Mampang, masjid Bakri bisa. Kalau dulu bahkan saya pun udah jadi alumni masih mentoring gitu, walaupun sering bolos. Tapi kita masih tetap koneksi, masih tetap apa jaga buah, karena yang bertahan, yang saya rasain di Royce itu adalah buahnya, kebersamaannya.
Tadi nasyidnya lagunya apa judulnya? Ada bilang. Siapa yang nyanyi? Nggak tahu ya. Saya juga suka dengerin nasyid dulu, tapi kalau yang itu tuh jarang. Dulu tuh saya dengerin lagu Sekeping Hati, Sekeping Hati di bawah berlari. Nah itu saya bikin, bukan bikin, nyanyi. Terus lagu Merah Saga, lagu perjuangan, suka dengerin itu. Itu sih kenang-kenangan Rois. Dan ini dari salah satu tempat berkembang saya yang tempat yang membuat saya sangat-sangat berkembang tuh di Rois ini. Gitu. Kapan ikut sekolah apa di saya Rois? Saya ikut Rois basket. Basket, jaga. Rois doang, Fari? Oh, pramuka. Futsal nggak ikut? Jarang ekskulnya atau kamunya yang jarang? Oh, kamu nggak pernah main futsal. Oke. Fazil? Apa? MPK. Oh, kamu MPK. Bagus. Ada yang ikut MPK juga di sini? Yang OSIS? Nggak ada ya? Ikut. Dulu tuh Rois tuh terkenalnya karena anak-anaknya itu bener aktif. Jadi gak cuma acara, tapi anak-anaknya banyak yang jadi juara kelas, ada yang jadi stand up komedian. Tahu Fala nggak, Zil? Fala Akbar. Kalian caranya di YouTube deh, Fala Akbar, ada di muncul. Dia masuk TV, dan anak Rois juga. Terus acara pensi OSIS tuh Rois bantuin, saya jadi MC. Jadi gak eksklusif kita tuh, bener-bener bergaul lah sama orang-orang gitu. Tuh Bang Maman udah datang langsung tanya, Bang McD Bang, bilang Bang McD yuk gitu, paling makan es krim doang. Jadi jangan terpukul Rois itu cuma di sini doang, enggak. Kalian bisa menyebar kemanapun, pergi kemana ke museum atau apa. Karena saya kalau misalkan Rois itu cuma identik dengan masjid doang, nanti orang-orang gak bakal tertarik. Buktiin kalau Rois itu adalah ekskul yang seru. Lewat apa? Lewat kegiatan-kegiatan kalian gitu kan. Pak Sugeng masih ada nggak? Masih. Nah dulu saya akrab sama Pak Sugeng. Tahu kan Pak Sugeng seperti apa? Tapi saya seneng aja, maksudnya kita tetap ngobrol, kita bercanda sama anak Rois yang lain gitu kan. Sama anak-anak sekolah pun kita main gitu, walaupun ketika mereka ikut acaranya Sparta tawuran aja kita nggak ikut gitu. Tapi kita nggak eksklusif, kita inklusif. Jadi jangan terkungkung dalam satu pikiran kalau Rois itu culun gitu enggak. Ada banyak alumni Rois yang mereka orang-orang hebat. Itu sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, saya serahkan ke itu ya, MC ya. Kalau mau lanjut mentoring atau ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Farhan yang telah menyampaikan materi yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, karena sudah di akhir acara, kita akan menutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Dan tak lupa kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita beri hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.